Salli ala Nabi Hasimi Muhammadin wa ala alihi wa sallim taslima. Allahumma salli ala Nabi Salim taslima. Allahumma salli ala Nabi Hasimi Muhammadin wa ala alihi wa sallim taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi la ilaha illahu. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul quddus as-salam. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mab'utsu ila jami'il anam. Syahadatan tunjina min adabi jahannam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala khairi khalqillahi fil jismi wal maqam sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihil kiram alladzina jahadu fi sabilillah bi syai'il mujahadati bil hikmati wal kalam. Amma ba'd. Faqad qala Allah tabaraka wa ta'ala azza wa jalla fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Wa qala nabiyyuna sayyiduna Muhammadun sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Akramun nas atqahum. Sadaqallahu maulana al-azimul karim wa sadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim wa nahnu ala dhalika minasy syahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Ilahi anta maqsudi wa ridhaka maqlubi a'tini mahabbataka wa ma'rifataka. Ma'asyiral muslimin, saudaraku segenap jamaah majlis zikir khotaman thariqah qadiriyah wa naqsabandiyah, ikhwan akhwat yang dimuliakan oleh Allah, yang saya hormati rahimakumullah wa hadakumullah. Segala puji bagi Allah. Seyogyanya kita selalu bersyukur kepada Allah atas nikmat-nikmat yang telah dianugerahkannya kepada kita yang begitu banyak tiada terhingga, yaitu dengan cara mentasarufkan atau menggunakan nikmat-nikmat dari Allah untuk beribadah kepada Allah
untuk beramal soleh, untuk berbuat baik, untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang diridhoi oleh Allah, agar kiranya kita termasuk ke dalam golongan hamba-hamba Allah yang pandai bersyukur kepada Allah, yang nantinya di dalam sorga Allah akan memberikan tambahan nikmat kepada kita dengan tambahan nikmat yang lebih banyak lagi dan lebih besar lagi. Salawat dan salam semoga tetap dilimpahkan selalu keharibaan junjungan alam paduka yang mulia baginda tercinta panutan kita qudwatuna, ikutan kita Nabi Agung Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta seluruh keluarga beliau, para sahabat beliau dan seluruh pengikut beliau, tentunya pengikut beliau yang selalu setia kepada beliau dan tetap cinta kepada beliau, selalu membuktikan kesetiaannya, kecintaannya kepada beliau dengan cara mengamalkan ajaran Islam yang telah diajarkan oleh beliau. Semoga di hari kiamat nanti kita selaku umatnya, juga keluarga kita, saudara kita mendapatkan syafaatul ujma dari beliau. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin, saudaraku, ikhwan ahwat thariqah qadariyah wan naqsabandiyah rahimakumullah wa hadakumullah. Jikalau kita dapat menata hati kita dengan sebaik-baiknya, maka tentu niscaya seluruh anggota badan kita akan ikut tertata pula. Kenapa? Karena hati kita adalah raja, sultan, pemimpin bagi seluruh anggota tubuh kita. Jadi seluruh anggota tubuh kita, dari mulai kedua mata, kedua telinga, hidung, mulut, kedua tangan. Kenapa ketawa? Kedua kaki, kemudian yang ada di antara pusar dan lutut, seluruhnya, bahwa seluruh anggota badan kita, seluruh anggota tubuh kita itu dirajai, disultani, dipimpin oleh qalbu, oleh hati kita. Maka oleh karenanya, apabila kita mampu menata hati kita dengan baik, niscaya seluruh anggota badan kita pun akan ikut tertata dengan baik. Karena hati adalah raja bagi seluruh anggota badan. Sehingga jikalau hati tertata dengan rapi, dengan bersih, dengan baik, maka rakyat pun akan ikut tertata pula. Jadi yang dimaksud rakyat di sini adalah anggota badan kita. Jadi jelas bahwa yang menjadi pemimpin, yang menjadi raja, yang menjadi sultan di dalam diri kita adalah hati kita. Dan yang menjadi rakyatnya adalah seluruh anggota badan kita. Apabila hati kita tertata dengan baik, apabila hati kita jernih, hati kita terang, hati kita terbimbing dengan hidayah Allah, maka tentu hati kita akan dapat
menata seluruh anggota tubuh kita dengan baik sesuai dengan ridho Allah Subhanahu wa taala. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah hadis bahwa baginda kita yang mulia tercinta Nabi Agung Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, inna fil jasadi mudghah. Sesungguhnya satu hune ikut tetap ing dalam jasad iku mudghotun mudghah. Apa itu mudghah? Kan ada alaqah, ada mudghah, ada nutfah, ada apa lagi? Ada 4 istilah. Kalau alaqah segumpal darah, kalau mudghah segumpal daging, kalau nutfah air sperma. Sesungguhnya di dalam jasad itu ada mudghah, ada segumpal daging, di mana segumpal daging tersebut berasal dari segumpal darah. Idza saluhat, apabila segumpal daging itu baik, tertata dengan baik, apabila segumpal daging itu bersih, tidak kotor, jernih, penuh dengan cahaya Allah, ija saluhat, saluha sairul jasadi, maka akan menjadi baik pula seluruh anggota badannya. Dan sebaliknya kata Nabi, wa ija pasadat, dan apabila segumpal daging itu yang berasal dari segumpal darah rusak, kotor, tidak tertata dengan baik, pasada sairul jasadi, maka akan menjadi rusak pula lah seluruh anggota jasadnya, seluruh anggota tubuhnya, seluruh anggota badannya akan menjadi rusak pula. Kedua matanya rusak, kedua telinganya rusak, hidungnya rusak, mulutnya rusak, kedua tangannya rusak, kedua kakinya rusak, seluruhnya akan menjadi rusak. Yakni maksudnya akan melakukan perbuatan-perbuatan rusak, perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ala wahyal qalbu. Ingat kata Nabi, segumpal daging itu, segumpal darah itu adalah hati. Jagalah hati, jangan kau kotori. Jagalah hati, lentera hidup ini. Jadi kita harus menjaga hati kita, menata hati kita, membersihkan hati kita, menerangi hati kita dengan cahaya Allah. Bagaimana caranya? Dengan banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita harus bisa memanage kolbu kita, memanage hati kita. Karena apapun yang kita ucapkan dengan mulut kita, kalau mengucapkan dengan apa? Dengan lisan, bukan dengan mulut. Tapi lisan adanya di mulut. Berarti yang benar dengan mulut, dengan lisan nih. Ya terserah kamu deh. Gratis ini. Apapun yang kita ucapkan dengan lisan, apapun yang kita perbuat dengan anggota badan, itu adalah hakikatnya merupakan pencerminan dari hati yang ada di dalam jasad. Contoh nih, biasanya kalau orang hatinya lagi ruwet, mukanya kayak apa? Ayo. Kalau orang lagi ruwet nih, lagi banyak masalah, lagi pusing, coba kita pandang wajah mukanya siapa? Tapi kalau orang hatinya lagi senang, lagi gembira, lagi banyak uang,
Coba pandang wajahnya, beda nggak? Nah. Kanjut. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Dan yang dilihat, yang dipandang, yang diperhatikan oleh Allah bukan jasad kita. Jasad kita sehebat apapun, setampan apapun, secantik apapun, nggak dipandang oleh Allah. Tapi yang dipandang, yang diperhatikan, yang dilihat adalah hati kita dan amal perbuatan kita. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau menegaskan dalam hadisnya, Innallaha la yanzuru ila ajsamikum wala ila suwarikum walaki yanzuru ila qulubikum wa ila a'malikum. Innallaha satuhune utawi Allah iku la yanzuru, ora mandang Allah. La yanzuru, Allah tidak memandang, tidak melihat, tidak memperhatikan. Ila ajsamikum, terhadap jasadmu, bentuk tubuhmu, wa ila suwarikum, dan terhadap rupamu. Walakin, akan tetapi, yang juru Allah memandang, Allah melihat, Allah memperhatikan. Ila qulubikum, maring piro-piro ate siro kabeh. Tapi yang Allah pandang hatimu. Walaupun mukanya cantik, tapi hatinya busuk, maka akan melahirkan perbuatan-perbuatan yang rusak, yang busuk. Kemudian juga yang diperhatikan oleh Allah adalah amal perbuatan kita. Wa ila a'malikum, dan Allah memandang, melihat, memperhatikan amal-amal kamu. Sehingga ada pantun mengatakan, buat apa makan coklat? Ada coklat, ada tuh kue brownies sama itu bolu Surabaya tuh ada coklatnya gitu. Buat apa makan coklat kalau tidak sama roti? Nah, kan kalau coklat pakai roti digabungin enak ya. Maksudnya roti dikasih ini coklat doang dimakanin, kayak Upin Ipin. Buat apa makan coklat kalau tidak sama roti? Buat apa rajin sholat kalau tidak baik hati? Buat apa rajin sholat kalau tidak baik hati? Sholatnya rajin, tapi hatinya jahat. Hatinya penuh dengan sifat-sifat tercela. Takabur ada di dalamnya, sum'ah ada di dalamnya, ujub ada di dalamnya, riya ada di dalam hatinya, hasud ada di dalam hatinya, hikid ada di dalam hatinya. Pokoknya bermacam-macam sifat tercela ada di hatinya. Sholatnya rajin tapi hatinya busuk. Kira-kira gimana? Kira-kira sholatnya diterima enggak? Kira-kira sholatnya diterima tidak? Allah alam. Allah yang tahu. Tapi kalau secara syariat, bagaimana mungkin Allah akan menerima sholat yang dilakukan oleh hambanya kalau si hamba tersebut di dalam hatinya penuh dengan sifat-sifat tercela? Sebab salah satu di antara 10 golongan yang oleh Allah sholatnya ditolak, kan ada 10 golongan tuh. Asaratu naparin, ada 10 golongan. Layak balu, tidak menerima Allah sholatahum, terhadap sholat mereka. Ada 10 golongan yang sholatnya tidak akan diterima oleh Allah. Di antara 10 golongan tersebut adalah, kira-kira apa? Ada yang tahu? Rajulun, seseorang yang sholat la tanhahu
Sholatuhu anil fahsya'i wal munkar. Seseorang yang sholat, tapi sholat yang dikerjakannya tidak mampu membentengi, menjaga dirinya dari perbuatan keji dan munkar. Sholat dan terus, tapi maksiat juga rajin. Namanya STMJ, bukan susu telur madu jahe. STMJ, S-nya sholat, T-nya terus, M-nya maksiat, J-nya jal, sholat terus maksiat jal. Sholat ya sholat, Para jamaah yang dimuliakan, sholat ya sholat, sama tetangga enggak akur. Sholat ya sholat, sama orang suka benci. Sholat ya sholat, sholat ya sholat, ya sholat. Capek deh. Sholat ya sholat, sama suami melawan. Sholat ya sholat, sama istri pelit. Tapi sama sinden nyawer nggak sayang-sayang, sekali nyawer 200.000. Istri minta jajan 10.000 malah dimarahin. Apakah itu orang yang suka sholat? Enggak begitu. Sebab dalam Al-Quran surat 29 Al-Ankabut juz 21 ayat 45 Allah sudah menegaskan, aqimis sholat inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Dirikan sholat. Dalam ayat ini Allah memerintahkan kepada kita agar mendirikan sholat. Dalam ayat ini Allah tidak memerintahkan kepada kita kerjakan sholat. Enggak. Kita oleh Allah tidak disuruh mengerjakan sholat. Yang Allah suruh kepada kita dirikan sholat. Kalau mengerjakan sholat anak kecil juga bisa. Anak kecil SD kelas 1, kelas 2 disuruh mengerjakan sholat bisa enggak? Bisa, tinggal nyontoh temennya, tinggal ngikutin orang. Yang Allah perintahkan bukan kerjakan sholat, tapi dirikan sholat. Apa makna daripada mendirikan sholat? Jadi sholat kita kerjakan dengan baik, dengan benar, dengan khusyuk, dengan ikhlas, semata-mata karena Allah, memenuhi syarat rukun sholat. Kemudian seluruh ajaran-ajaran, didikan-didikan yang terkandung di dalam sholat, baik yang berupa bacaan maupun perbuatan, itu kita implementasikan, kita manifestasikan, kita realisasikan, kita aplikasikan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi sholatnya diterjemahkan di dalam kehidupan kita sehari-hari, sehingga sholat itu benar-benar membentengi diri kita dari perbuatan maksiat, dari perbuatan munkarat, dari perbuatan dosa. Kira-kira kalau orang nggak pernah sholat, ngomongin orang, ngejelekin orang, pantas kagak? Masih pantas. Kalau orang nggak pernah sholat, ngomongin orang, ngejelekin orang, masih walaupun nggak bol, tapi masih pantas, mendingan. Tapi kalau orang rajin sholat, juga sama, suka ngejelekin orang, ngomongin orang, pantas kagak? Enggak lah. Jadi orang yang tukang sholat harus beda ucapannya, perbuatannya dengan orang yang tidak pernah sholat. Orang yang suka zikir harus beda ucapannya, perbuatannya dengan orang yang tidak pernah zikir. Harus beda. Ayo kita bikin beda. Bejeng kuda. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu yang pertama. Yang terakhir nih. Ilmu itu kulit. Amal itu isi. Ilmu amal Nih kalau kalian dikasih, nih anak muda dikasih duren sama Pak Dani mau. Tapi kulitnya doang. Makan tuh. Kulit. Rawatin kulit. Rontok-rontok tuh gigi. Emang onta. Kalau onta kuat makan kulit duren. Ilmu itu kulit, amal itu isi. Ya. Kulit harus dijaga supaya isi terjaga. Nih, ini jeruk, ada kulit dan isi.
Nah, kalau kulitnya enggak dijaga rusak, kira-kira isinya rusak enggak? Ikut rusak. Jadi ini bagusnya dibuang dimakan nih. Saya aus dimakan dulu deh. Luar biasa nih Pak. Ya maksudnya saya pengen jeruk sebenarnya, cuma ngasih contoh aja biar ada alasan. Alhamdulillah. Jadi ilmu itu kulit, sedangkan amal isi. Kulit harus dijaga supaya isi juga terjaga. Maksudnya apa? Maksudnya ilmu harus dijaga. Dengan apa kita menjaga ilmu? Dengan diamalkan ilmu itu. Dengan mengamalkan ilmu. Jadi istilahnya amaliyah ilmiah, ilmiah amaliyah. Beramal didasari ilmu, berilmu diamal. Karena samrotul ilmi, buahnya ilmu al-amalu, amal. Buahnya ilmu itu Kalau kita nanam pohon pisang, yang kita harapkan batang pisangnya, akar pisangnya, daun pisangnya, apa buah pisangnya? Seseorang menanam pisang pasti mengharapkan buah pisangnya, pasti mengharapkan pisang itu berbuah, betul? Lah kita nyari ilmu kemana-mana, setelah dapat nggak diamalkan, itu ibarat pohon tidak berbuah. Al ilmu bila amalin kasajari bila samarin. Ilmu tidak diamalkan bagaikan pohon tidak berbuah. Nah, kita melaksanakan amaliyah zikir harian, zikir khotaman, manakiban, itu amaliyah. Mengamalkan ilmu kita. Ilmu yang kita pahami, yang kita mengerti, yang kita dapat dari guru-guru kita tentang syariat itu apa, tarekat itu apa, hakikat itu apa, marifat itu apa, kita implementasikan, kita manifestasikan, kita bukti nyatakan dalam bentuk mengamalkan zikir hari, zikir khotam, dan manakiban. Ini kira-kira bisa dipahami nggak ya? Jadi ilmu itu kulit, sedangkan amal kulit harus dijaga supaya isi pun terjaga. Maksudnya ilmu harus dijaga. Cara menjaga ilmu yaitu dengan atau mengamalkan ilmu kita untuk beribadah kepada Allah. Dan apabila ilmu kita jaga dengan cara mengamalkan ilmu itu, maka amal pun harus kita jaga. Bukan hanya ilmu yang harus kita jaga, amal pun harus kita jaga. Sholat kita harus kita jaga jangan sampai rusak. Puasa kita jaga jangan sampai rusak. Ibadah haji kita, umroh kita, akikah kita, kurban kita, zikir harian kita, zikir khotaman kita, manakiban kita, seluruh amal yang kita perbuat harus kita jaga. Cara menjaga amal yang paling efektif dan efisien adalah lakukan amal didasari dengan ilmu. Karena sebanyak apapun, sehebat apapun, serajin apapun, segetol apapun kita beramal, kalau tanpa didasari ilmu akan sia-sia. Rasulullah bersabda, qalilul amal yanfa'u ma'al ilmi, wa kasirul amal la yanfa'u ma'al jahli. Amal yang sedikit apabila dilakukan atas dasar ilmu itu akan berguna, akan bermanfaat, akan berpahala. Sebaliknya amal sebanyak apapun, sehebat apapun, apabila dikerjakan tanpa didasari ilmunya, itu tidak bermanfaat, tidak berguna, sia-sia, tidak berpahala, tidak diterima. Salah satu amal yang akan ditolak oleh Allah adalah melakukan amal ibadah tanpa didasari ilmu. Sempurna atau tidaknya zikir kita, sempurna atau tidaknya zikir harian kita, zikir khotaman kita, manakiban kita, dan yang lainnya, itu sangat bergantung kepada ilmu. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ilmu akan hilang dengan hilangnya amal. Artinya kalau kita punya ilmu enggak amalkan, step by step, kolilan pakolilan, kidik-kidik, lama kelamaan jadi hilang ilmu. Contoh nih yang paling gampang.
Dulu ada di antara anak muda ketika mondok selama 3 tahun di sebuah pondok pesantren, dia rajin setiap selesai sholat subuh baca surat Waqiah. Surat Waqiah berapa ayat? Surat Waqiah berapa ayat? Aduh. Berapa ayat? Jarang baca Waqiah, ketahuan tuh. Ketahuan tuh. Surat Waqiah itu sebanyak 86 ayat ya. Ya saya juga nanya ini. Surat Waqiah itu kalau tidak salah berarti benar. Sebanyak 86 ayat. Yasin 83. Al-Mulku 30 ayat. Ali Imran 200 ayat. Al-Baqarah 286 ayat. Kulhu 4 ayat pasti. Tahu. Nah, ini seorang santri rutin setiap selesai subuh baca Waqiah 3 kali. Setiap selesai asar baca Waqiah 3 kali. Padahal di dalam hatinya sama sekali tidak ada niat untuk menghafal. Oleh karena dilakukan secara rutin tiap hari dalam tempo 40 hari dia hafal surat Al-Waqiah. Kenapa sampai hafal? Rutin baca. Ya karena sering dibaca, karena rutin. Artinya diamal. Nah, kemudian kita setelah hafal Waqiah 86 ayat, 40 hari kemudian, bahkan 80 hari kemudian, 120 hari kemudian, kita nggak pernah baca lagi. Kira-kira hilang lagi nggak hafalannya? Pasti hilang lagi. Jadi ilmu itu akan hilang bersamaan dengan hilangnya amal. Ketika kita sudah tidak mau mengamalkan ilmu, maka mau tidak mau lama-kelamaan ilmu kita akan hilang. Jadi untuk menjaga ilmu kita, yaitu kita harus mengamalkan ilmu. Demikian kurang lebihnya. Mohon maaf sebelum ditutup, mohon keikhlasannya karena Allah untuk kita sama-sama baca suratul Fatihah. Malam ini malam Rabu betul ya? Tanggal 23 di bulan Muharram tahun 1443 Hijriah. Bertepatan dengan tanggal 31 Agustus tahun 2021. Menurut catatan yang ada di buku catatan saya, malam ini khotaman pertemuan yang ke-149. Dari semenjak pertama kali khotaman dilakukan di rumah saya, dihadiri oleh 4 orang. Saya, Kang Ubay, Mang Iim, sama orang Pasar Lama. Siapa Mang Iim yang jangkung-jangkung? Ama. Mang Ama ya? Ama Guru Gunawan ya? Guru SD 5 orang. Itu pertama kali khotaman dilaksanakan di Cibarusah. Waktu itu saya belum kenal sama Ustadz Patoni. Waktu itu Ustadz Patoni masih musuh saya. Nah, setelah lama-kelamaan saya ketemu Ustadz Patoni, saya ajak silaturahmi ke Pas Pampres untuk ikut khotaman di rumahnya almarhum Pak Samsudin. Pak Samsudin ini kakak iparnya Kiai Abu Arif. Para jemaah yang dimuliakan oleh Allah, saya mohon keikhlasannya untuk kita sama-sama baca Fatihah 1 kali. Kita khususkan untuk putra saya tercinta, putra pertama Ananda Muhammad Lutfi Romdoni Habibullah Saifuddin, yang lahir pada malam Ahad tanggal 17 Ramadan tahun 1417 Hijriah, bertepatan dengan tanggal 24 Januari tahun 1957, dan wafat pada hari Ahad tanggal 6 Muharram tahun 1443 Hijriah, bertepatan dengan tanggal 15 Agustus tahun 2021 pukul 12.45 di RS Haji Marzuki Mahdi. Kita bacakan almarhum Ananda Muhammad Lutfi Romdoni Habibullah Saifuddin bin Saifuddin, yang saat ini kurang lebih sudah berada di alam kubur, sudah berada 16 hari. Kita doakan semoga di alam kuburnya senantiasa berada dalam rahmat Allah,
Allah, berada dalam kasih sayang Allah, berada dalam ampunan Allah, berada dalam ridho Allah, diselamatkan oleh Allah dari azab kubur, alam kuburnya oleh Allah diluaskan, dilapangkan, diterangkan, dijadikan raudhah min riyadhil jinan, taman daripada taman-taman sorga, diterima imannya, Islamnya, ihsannya, amal solehnya, amal kebaikannya, diampuni segala dosa-dosanya, dan dijadikan min ahlil jannah, dijadikan dari golongan ahli surga, dan ruhnya almarhum Ananda Muhammad Lutfi Ramdhani Habibullah Saifuddin bin Saifuddin oleh Allah disatukan, digabungkan, dikumpulkan ma'a arwahi ibadihi sholihin, bersama ruh-ruhnya hamba-hamba Allah yang soleh. Bitilkan niyatil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfir lana wa liwalidayna. Amin. Fatihah satu kali lagi untuk Sohibul Bait, Akhi Nabilah Al-Mujahid Bisabillah Al-Mukarram Ustadz Nur Fatoni, khususnya umumnya untuk kita semuanya. Semoga kita semuanya dan Sohibul Bait, istrinya, keluarganya, semuanya tanpa kecuali senantiasa oleh Allah diberikan kesehatan zahir batin, dijauhkan dari penyakit, dimudahkan segala urusannya, dikabul segala doanya, segala maksud-maksudnya oleh Allah Subhanahu wa taala diperkenankan, diijabah, dikabul. Anak-anak kita dijadikan anak-anak yang soleh dan solehah. Bitilkan niyatil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfir lana wa liwalidayna. Amin. Mohon keikhlasannya Fatihah satu kali lagi khusus untuk Bapak Raden Haji Yadi Haryadi yang insya Allah hari Sabtu tanggal 4 September beliau akan menikahkan putrinya yang bernama Mia yang bertempat di kampus Yayasan Pendidikan Islam Al-Amin. Kita doakan semoga segala yang beliau maksud, segala yang beliau inginkan oleh Allah Subhanahu wa taala dikabul. Di antaranya pada hari di mana hari itu dilaksanakan resepsi pernikahan putrinya oleh Allah diberikan cuaca yang cerah, terang benderang, tidak hujan, kemudian seluruh yang diundang oleh beliau diberikan sehat dan bisa memenuhi undangannya, kemudian diberikan keberkahan, dan calon kedua mempelai setelah nanti sah menjadi suami istri, rumah tangganya dijadikan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah, yang dapat melahirkan keturunan putra putri yang sholihah, diberkahkan rumah tangganya dan dikaruniai anak-anak yang soleh. Bitilkan niyatil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfir lana wa liwalidayna. Amin. Akhirnya para jamaah yang mulia, mari kita sama-sama tutup acara zikir khotaman Thariqah Qadiriyah wa Naqsabandiyah pada malam ini dengan ucapan hamdalah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wahdaka la syarika laka astaghfiruka wa atubu ilaik. Astaghfirullah.
astaghfirullah rabbal baraya astaghfirullah minal khataya Allahumma ja'alna wa auladana min ahlil ilmi wal khair wa la taj'alna wa iyyahum min ahli syarri wa ghair innaka ala kulli syai'in qadir Allahumma innaka ta'lamu sirrana wa ala niyatina faqbal ma'jiratana wa qadhi hajatina wa'tina su'alana faghfir lana dzunubana fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta Allahumma inna qad zakarona bihajal majlis fataqabbalha ya karim wa ausil sawabaha khususan ila ruhi ahli kubur waladi Muhammad Lutfi Ramdhani Habibullah Saifuddin bin Saifuddin Allahumma gfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu wa akrim nuzulahu wa wasi' madkhalahu wa agsilhu bil ma'i wasalji wal barad wa naqqihi minal khotoya kama yunaqqas sawul abyadu minad danas wa abdilhu daron khairan min darihi wa ahlan khairan min ahlihi wa zaujatan khairan min zaujatihi wa adkhilhul jannata ma'al abrar Allahumma nawwir wa wasi' qabrahu waj'al lahum qabrahu rawdatan min riyadil jinan wa la taj'al qabrahu hubratan min hubari niran Allahumma astur uyubahu wa taqabbal a'malahul khairu kullaha waj'al mautahu biha bi husnil khatimah waj'al mautahu biha bi husnil khatimah waj'al mautahu biha bi husnil khatimah waj'alhu min ahlil jannah wajma' ruhahu ma'a arwahi ibadikas shalihin Rabbana atina fid dunya hasanah wa bil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar wa sallallahu ala sayidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih, mohon maaf hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala nabiyil hasimi Muhammadin wa ala alihi wa sallim taslima Allahumma sholli ala nabiyil hasimi Muhammadin wa ala alihi wa sallim taslima Allahumma sholli ala nabiyil hasimi Muhammadin wa ala alihi wa sallim taslima Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi wa ala